IPIP Kor menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan himne PKLU. Jemaat dipersilakan berdiri. Silakan duduk. Marilah kita untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian NKB nomor 3, bait 1 dan 2. Mengangkat manusia
demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia. Bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Kau selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kami persekutuan kaum lanjut usia GIB Cornelius akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, beri kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Pendeta Erik Tanapura yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita membaca Amsal 2 ayat 1-6. Demikianlah Amsal hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian NKB nomor 7 bait 1 dan 2. Amsalnya dibaca dulu. Amsalnya dibaca dulu. Amsal 2 ayat 1-6. Faedah daripada penuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu perhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah Amsal hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian NKB nomor 7, bait 1 dan 2. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serapim kerupim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Raja.
Ya, selamat sore Ibu PKLU. Jadi sebelum saya lanjutkan, minta tolong dari hostnya, kata berdiri itu dihapus ya. Jadi yang masih pakai duduk berdiri itu ibadah minggu dan ibadah keluarga. Nah, kalau ibadah pelkat semuanya duduk. Jadi nggak ada ajakan berdiri. Tolong diganti supaya berikutnya nggak ke copy lagi. Nah, hari ini kita akan membaca bagian dari surat Roma pasal yang ke-8. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi hidup ini, hidup kami, sehingga kami boleh tiba di sore hari ini dalam rangka untuk membangun persekutuan dengan Tuhan melalui Pelkat PKLU. Kami datang kembali untuk membaca bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang kudus menolong kami, sehingga kami beroleh pengetahuan untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai 38. Tapi kita lanjutkan sampai 39 bacanya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ya. Selamat sore dan shalom alaihim buat ibu-ibu warga PKLU. Karena bapaknya belum ada ya. Nah, jadi, ada Pak Kabaresi ya. Nah, selamat menjadi pemenang. Nah, itu judul dari Sabda Bina Umat bacaan sore, ya, seperti yang kita ambil untuk menjadi dasar dari ibadah kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam
pembahasan Rasul Paulus yang tadi kita baca, itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai keyakinan iman. Ya, jadi perikopnya itu ayat 31 sampai 39 itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kalimat keyakinan iman. Nah, oleh karena itu, maka kalimat-kalimat yang ada di dalam perikop ini itu merupakan murni penghayatan Rasul Paulus yang dia bagikan kepada jemaat di Roma. Nah, sebagai seorang rasul, maka dia memiliki pemikiran-pemikiran yang tumbuh berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Jadi bukan pikiran yang tumbuh karena dia membaca buku. Ya, memang dia seorang ahli Taurat, tetapi dalam agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi. Ketika dia kemudian berpindah dari Saulus menjadi Paulus, ya, maka tidak ada bacaan yang bercerita tentang Yesus Kristus. Nah, jadi apa yang disampaikan dalam tulisan-tulisannya Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru itu merupakan murni penghayatan imannya berdasarkan pengalaman spiritual. Jadi keyakinan imannya itu berdasarkan pengalaman spiritual. Nah, tentu kita sudah pernah membaca bagaimana peristiwa di Antioquia ketika Saulus yang berusaha mengejar pengikut-pengikut Kristus lalu dibutakan matanya, berhadapan dengan tiang awan yang besar. Nah, itu sebuah titik awal dari pengalaman spiritual. Nah, oleh karena itu ketika dia mengajarkan penghayatan Kristen dengan begitu berapi-api, dengan begitu yakin, itu semua karena bukan dia mendengar cerita, bukan dia membaca kata buku, tetapi karena dia mengalami sendiri peristiwa-peristiwa spiritual yang sangat dahsyat, yang kemudian membentuk pribadinya menjadi sebuah pribadi yang berbeda dengan masa mudanya dulu. Nah, jadi Paulus muda itu bernama Saulus dan merupakan murid terbaik dari Rabi Gamaliel, ya, seorang sarjana Taurat dengan lulusan terbaik yang pernah ada dalam sekolah Taurat pada masa itu, dan dia merupakan salah satu tokoh yang hadir ketika orang-orang Yahudi melempari Stefanus hingga mati. Nah, jadi pengalaman-pengalaman spiritualnya itu membentuk karakternya. Nah, sekarang yang kita baca dalam Perjanjian Baru, dalam surat-surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat, salah satunya jemaat di Roma, ini adalah seorang pribadi yang sudah jauh berbeda. Nah, sekalipun ia tidak pernah berjumpa dengan sosok Yesus secara langsung, nah jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya kerasulannya 12 murid, ya Petrus dan kawan-kawan, itu tumbuh karena berjumpa atau hidup bersama dengan
Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Sementara itu kerasulannya Paulus itu murni merupakan wahyu ilahi, ya, melalui pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, jadi pengalaman atau pemahaman iman Paulus ini agak sedikit berbeda dengan pengalaman-pengalaman iman rasul-rasul lainnya yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi yang luar biasanya dari Paulus adalah walaupun dia tidak pernah melihat secara fisik, tidak pernah berinteraksi langsung seperti Petrus dan kawan-kawan, tetapi dia punya sebuah keyakinan berdasarkan pengalaman spiritualnya dan kemudian bisa memberikan pengajaran-pengajaran kepada jemaat-jemaat yang sudah terbentuk dengan begitu meyakinkan. Jadi kalau kita baca surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat, lalu kita mau bandingkan dengan surat Petrus, surat Yakobus, dan lainnya itu, ya, levelnya itu sama, ya, walaupun dia tidak pernah hidup bersama dengan sosok Tuhan Yesus. Nah, pengajaran tentang hidup yang berkemenangan, ya, itu murni merupakan ajaran dari Rasul Paulus. Ya. Nah, dengan dia mengutip pada ayat yang ke-36 ya, Bapak Ibu lihat ayat 36 di atasnya itu, ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya. Nah, itu kutipan dari Perjanjian Lama, ya, dari Perjanjian Lama yang dia pakai sebagai dasar, ya, pengajarannya yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, berbedanya di mana? Ya. Jadi ketika mengalami, ya, kesulitan-kesulitan yang besar, Paulus tetap menyampaikan kepada setiap orang bahwa Anda akan hidup berkemenangan bersama dengan Kristus. Nah, ini yang menjadi sebuah pokok pengajaran. Jadi kita diajarkan tentang visi ke depan, melihat, ya, dan berpengharapan ke depan. Ya. Jadi sekalipun kondisi-kondisi sekarang ini berada di dalam kesulitan-kesulitan, bahkan harus menghadapi sebuah problematika yang sangat-sangat dalam, bahkan sekalipun kata Paulus, ya, penguasa-penguasa, ya, baik yang ada, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Nah, jadi di dalam pemikiran Paulus ini, dia selalu melihat bahwa penderitaan hidup hari ini merupakan bagian dari sebuah perjalanan hidup menuju kemuliaan Kristus. Nah, oleh karena itu dia mengajarkan keyakinan imannya, ya, kepada kita yang baca saat ini, sore hari ini, pada warga PKLU PPB Cornelius. Ya. Sekalipun kita hidup di dalam masa-masa yang sulit, ya, jangan berpikir, wah, jangan-jangan dunia mau kiamat. Wah, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Wah, hidup saya kok jadi begini, hancur lebur. Nah, Paulus orang yang mengajarkan bahwa ketika masa kini kita mengalami sebuah
kesulitan-kesulitan, tantangan, pencobaan, semuanya itu harus dianggap sebagai bagian proses pembentukan karakter pengikut Kristus. Dan setelah semuanya itu dilewati, maka hidup akan berubah, ya, penuh dengan kemuliaan, karena Kristus akan memenangkan kita dari setiap problematika duniawi. Nah, ini yang menjadi pengajaran khas dari Rasul Paulus. Jadi, perkataannya di bagian yang lain, dia pernah mengatakan, hidupku adalah bagi Kristus, dan mati adalah keuntungan. Gak ada orang yang berani berkata begitu tanpa memiliki pengalaman spiritual yang sangat dalam. Mati adalah keuntungan. Zamannya Paulus gak ada orang yang punya teori tentang itu. Nah, oleh karena itu dia selalu melihat kejadian-kejadian di sepanjang kehidupannya itu dengan positif. Walaupun hari ini susah, tapi nanti kita akan memenangkan, ya, memenangkan pertarungan terhadap kesulitan-kesulitan ini. Nah, jadi kalau kita baca perikopnya sore hari ini, maka kita ini diajak untuk berpikir ekstra positif, bukan hanya sekedar positif. Ekstra positif, bahkan positif yang radikal. Positif yang sangat-sangat yakin. Karena semuanya ini, ya, tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Kristus dari setiap orang yang percaya padanya. Jadi tanpa harus memiliki pengalaman hidup bersama dengan Yesus, Paulus punya keyakinan yang sangat dalam bahwa kuasa di dunia ini tidak akan bisa memisahkan cinta kasih Tuhan terhadap umatnya. Nah, keyakinan iman yang seperti inilah yang coba kita dalami dan kita tularkan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sesama orang yang meyakini dan mengimani Kristus. Nah, pikiran-pikiran yang ekstra positif ini akan memberikan sebuah dorongan motivasi, dorongan semangat yang tidak akan pernah padam. Karena sebuah keyakinan. Di depan sana, Kristus menantikan kita dalam kemuliaan, bukan dalam kematian. Ya, Kristus menantikan kita dalam kemuliaan. Kenapa begitu? Karena dia bangkit dari dunia orang mati. Nah, ini sebuah pengajaran yang menjadi dasar spiritualitas Kristen. Dan salah satu pengajaran yang menjadi dasar bagi pemahaman BPIB di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja kita itu punya slogan menjadi jemaat visioner yang bisa melihat sekalipun ada luka hari ini, maka luka hari ini akan dipulihkan dan kita akan menerima kekuatan baru di hari esok dan masa depan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, Paulus selalu melihat masa depan itu positif, tidak pernah negatif. Ya, sekalipun di masa kini dia mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, ya, penuh dengan kesengsaraan hidup.
Tetapi yang namanya Paulus selalu melihat bahwa hari esok atau masa yang akan datang itu adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Kristus. Nah, oleh karena itu, ya, dia mengajarkan kepada jemaat di Roma, ya, kamu akan dimenangkan oleh Kristus. Sekalipun saat ini kamu hidup di dalam ancaman-ancaman penguasa dunia. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kita yang membacanya pada saat ini tentu tidak perlu mikir yang rumit-rumit, ya. Apa sih yang terjadi di kota Roma pada saat itu? Ya, itu harus belajar sejarah lagi. Nah, itu harus baca banyak lagi supaya tahu, oh cerita ini konteksnya seperti ini. Tetapi ya, saya mau mengajak kita untuk memakai cara yang berbeda, yaitu sebuah pendekatan naratif namanya. Jadi kita lihat saja teks-teks yang ada saat ini, dia berbunyinya apa. Nah, tanpa harus kita berpikir terlalu mendalam tentang bagaimana sih sejarah teks ini, kan begitu. Bagaimana kehidupan yang ada di belakang peristiwa ini. Nah, jadi kita melihatnya sebagai sebuah narasi yang berbicara ke depan, ya. Bukan sebuah narasi yang mengajak kita bicara tentang masa lalu atau bicara ke belakang. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh jemaat-jemaat kaum awam yang tidak mendalami bacaan-bacaan Alkitab seperti halnya sarjana-sarjana teologi, kan begitu. Nah, yang penting adalah perikop ini merupakan keyakinan iman dari Paulus dan dia mengajarkan kepada kita semua. Saya ulangi ayat yang ke-37. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa? Paulus memegang prinsip bahwa penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup hari ini merupakan cara Tuhan untuk membentuk pribadi-pribadi umatnya menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh dalam mengikut Kristus. Kenapa harus begitu? Karena kalau pengikutnya nggak tangguh, ya loyo di tengah jalan. Kita ini mengikut Kristus yang pikul salib, ya, bukan Kristus yang naik kuda kencana, ya kan? Kita mengikut Kristus yang dicambuk, bukan mengikut Kristus yang dielus-elus sama permadani. Ya. Kita mengikuti Kristus dalam jalan sengsaranya menuju Golgota, ya, bukan kita mengikuti orang yang diarak dengan elu-elu kemenangan, seperti halnya pemain bulu tangkis Indonesia yang dielu-elukan karena dapat medali emas, kan? Dikasih hadiah sampai miliaran. Wah, disambut dengan begitu gegap gempita. Kita bukan mengikuti tokoh yang gegap gempita itu. Kita mengikuti jejak-jejak Kristus yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, dalam rangka untuk bisa mencapai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu warga PKLU, nah ini yang penting adalah bagaimana kita merubah pola pemikiran kita seperti
yang dipikirkan Paulus. Sehingga ketika kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak cucu, ya, maka kita bisa dapat berbicara dengan bijaksana. Ya. Semua itu hal yang biasa, kan gitu. Hadapilah ya dengan tetap berpengharapan. Nah, semuanya pasti akan berlalu. Nah, atau mengutip judulnya lagu di Indonesia, badai pasti berlalu anakku, kan begitu. Nah, nasihat-nasihat yang menyejukkan itu ya, tidak akan bisa keluar dari mulut kita kalau kita tidak punya pemikiran yang mirip dengan Paulus ini. Dia menganggap bahwa ini perjalanan pembentukan karakter manusia yang dikehendaki Tuhan. Jadi penderitaan-penderitaan atau kesulitan-kesulitan itu selalu ada dan menjadi bagian yang mewarnai perjalanan iman seseorang bersama dengan Kristus. Nah, kalau semuanya itu sudah dilewati, nah baru yang hebat-hebat menjadi milik kita. Apa itu yang hebat-hebat? Jaminan ada bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah, itu kan hebat. Siapa pemimpin dunia yang bisa menjanjikan surga buat masyarakatnya? Nggak ada. Kita akan menerima kemuliaan Kristus. Kalau kita ngomong sama tetangga kita, bicara tentang kemuliaan Kristus, bingung mereka kemuliaan yang bagaimana yang kamu maksud. Nah, nggak ada yang bisa mengerti. Apakah kita diberikan mahkota bertakhta emas? Nah, kan bukan begitu. Nah, jadi perjalanan spiritual Rasul Paulus yang kemudian dituliskan dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat di Perjanjian Baru, yang salah satunya adalah surat Roma ini, mau memberikan gambaran dan juga ajakan. Ajakannya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayo dong, jangan lemah kamu, jadi kuat, karena kamu akan menerima kemuliaan dari Kristus. Jangan lembek, jangan loyo, jangan gampang putus asa, jangan hanya bisa meratap, jangan hanya bisa menangis. Lanjutkan perjalanan hidupmu, karena Kristus menanti di depan sana. Nah, itu kira-kira bahasanya kalau kita mau pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus tidak akan pernah mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang dia tulis surat, gitu ya. Dia kirimkan surat untuk, iya nih aku jadi begini, gimana ya, ikut Yesus kok ternyata susah ya, banyak pencobaannya, kita ngikut yang lain deh. Nah, nggak ada dalam surat-surat Paulus. Coba aja baca di Perjanjian Baru. Dia selalu bersikap optimis dan penuh dengan keyakinan yang sangat radikal dalam hal melihat masa depan. Ya. Jadi bukan radikal seperti yang ada di Indonesia, tapi dia punya cara berpikir yang sangat kuat. Hari ini saya boleh menderita, tapi hari esok saya akan berada bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Dan aku adalah orang-orang yang menang terhadap dunia ini. Nah, itu yang disampaikan kepada kita sekalian. Nah, harapannya kita bisa mengadopsi pikiran ini dan menjadi umat yang menang. Ya. Menang itu penjelasannya begini, bukan dalam sebuah perlombaan, tetapi menang itu ya kita memiliki sebuah keyakinan yang tidak terkalahkan oleh cobaan-cobaan hari ini. Kalau kita sudah menetapkan, ya dengan segenap hatiku, aku memilih Kristus sebagai Tuhan, dan berkeyakinan penuh bahwa pengajaran-pengajaran Yesus menuntun kita
masuk ke surga, maka keyakinan itu tidak boleh luntur hanya karena kita mengalami kesulitan ekonomi misalnya, atau mengalami ketakutan yang luar biasa di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, jadi yang disebut sebagai umat yang menang adalah kita menghadapi semuanya ini dengan rasa optimis. Ya, ini semua akan berakhir. Kita jalani saja. Apa yang bisa kita perbuat, yaitu kita kerjakan. Yang nggak bisa dibuat, ya sudah, nggak usah dikerjakan. Ya. Nah, jadi spiritualitas ini yang mau diajarkan. Sehingga harapannya sebagai oma atau opa ya, di rumah bisa menasihati anak cucu ketika mereka datang dan bercerita tentang pergumulan-pergumulan hidupnya, tentang kesulitan-kesulitan hidupnya. Alangkah menyenangkannya ketika seorang anak atau cucu datang dan mendapatkan jawaban-jawaban yang menyejukkan. Ya. Nah, itu akan menjadi sebuah nasihat-nasihat yang diingat. Nah, tetapi untuk itu harus ada proses yang cukup yang dapat membentuk kita sebagai pribadi-pribadi yang menang, yang sudah tidak lagi terikat dengan hal-hal di dunia ini. Biasanya ya kalau sudah jadi kakek, nenek, ya, orang-orang tersebut sudah punya pemikiran begini, ya. Hari ini kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap. Tidak ada lagi pemikiran, oh saya masih punya ini, saya masih punya itu, ya, utang masih banyak, nah kan begitu, ya. Orang yang sudah menjadi sepuh, ya, siap menghadap Kristus kapan saja, karena sudah tidak terikat lagi dengan tetek bengek yang ada di dunia ini. Nah, kalau sudah sampai tahap begitu, baru nasihat-nasihatnya itu bisa masuk sampai ke relung-relung hati anak cucu, kan begitu, ya. Tapi kalau kita masih terikat, aduh saya belum begini, saya belum begitu, ya manusiawi sih, tetapi kita harus berusaha untuk semakin dewasa, semakin punya keyakinan, aku sudah cukup hidup di dunia ini dan aku sudah menang atas semua pergumulan dunia ini. Dan memberikan sebuah keyakinan itu kepada anak cucu kita. Nah, itu yang perlu menjadi refleksi kita. Saya hari ini tidak mau kasih pertanyaan, ya, atau bertanya jawab, ya, karena ini merupakan sebuah keyakinan iman, nggak bisa ditanya jawabin. Yang penting ibu-ibu, bapak ibu, kalau punya keyakinan aja udah, gitu ya, nggak ada teorinya, ya, punya pengalaman spiritual, dan pengalaman spiritual itu nggak bisa diteorikan, ya, nggak bisa diuraikan begitu, ruwet lah pokoknya, ya. Jadi masing-masing punya pengalaman spiritual dan harapannya, ya, seperti halnya kita mencontoh pada Paulus, ya. Pengalaman spiritual itu membentuk kita menjadi orang-orang yang berbeda dari masa lalu, yang siap, ya, untuk berjumpa dengan Kristus dan menjadi teladan-teladan dalam memberikan nasihat kepada generasi muda yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalannya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada ibadah PKLU sore hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita, memberikan hikmat sehingga kita tahu bagaimana berpikir, berkata-kata, dan berbuat sebagaimana yang dikehendaki Tuhan.
Selamat sore, Tuhan memberkati PKLU dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan pujian, ku berserah kepada Allah. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Awal di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Penuh sukacita kami panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa ada di dalam persekutuan sore hari ini sebagai warga persekutuan kaum lanjut usia. Ya Bapa di dalam sorga, melalui keyakinan iman Rasul Paulus yang ia ajarkan kepada jemaat di kota Roma, maka biarlah kami terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bahkan pribadi-pribadi yang berkemenangan. Kami berjalan bersama dengan pengajaran-pengajaran yang menuntut kami bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk memberikan pembebasan dan kemenangan iman diri kami atas dosa-dosa dunia dan membebaskan kami semua dari kematian yang kekal yang diliputi oleh kuasa maut yang kekal. Kami bersyukur karena kami masih dapat menerima warisan keyakinan iman dari Rasul Paulus. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk melihat hari ini dan melihat hari esok dengan penuh keyakinan, sebuah pengharapan yang kuat. Walaupun penderitaan datang silih berganti
tetapi di depan sana Kristus menanti dengan kemuliaan. Dan sebagaimana yang ada di dalam pemikiran Rasul Paulus, bahwa pengalaman-pengalaman hidup ini adalah proses dari Tuhan untuk membentuk pribadi-pribadi kami semua menjadi umat Tuhan yang tangguh, umat Tuhan yang layak menjadi penghuni sorga. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan pencobaan. Jauhkan daripada kami rasa ketakutan yang membelenggu, sehingga kami berpikir seolah-olah dunia ini akan kiamat. Seolah-olah Tuhan tidak ada untuk menolong kami dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, berikan kami petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini, sehingga kami tetap meyakini bahwa sekalipun kehidupan dunia sedang terguncang oleh pandemi COVID ini, tetapi iman kami sekali-kali tidak pernah terguncang, dan kami masih dapat melihat bahwa semuanya ini pasti akan berlalu, dan masa depan akan Tuhan siapkan bagi kehidupan yang lebih baik, dan kami ada di dalam kehidupan yang lebih baik itu. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kami boleh hidup bersama dengan keluarga kami dengan sebaik-baiknya, mulai menghayati bagaimana cinta kasih Kristus dapat merubah kehidupan manusia. Dan biarlah kami yang sudah menjadi lanjut usia ini, bolehlah dapat memberikan pengalaman-pengalaman iman kami dalam bentuk nasihat-nasihat kepada anggota keluarga kami yang muda. Sehingga di dalam perjalanan mereka yang masih panjang, mereka boleh menemukan pengalaman-pengalaman iman pribadi, kehidupan spiritual pribadi yang akan menjadi benteng bagi kehidupan mereka menghadapi kuasa dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, berkati persekutuan kaum lanjut usia ini, sehingga menjadi sarana bagi proses pembinaan iman di masa-masa kini, sehingga kami tetap menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang menguatkan diri kami di tengah-tengah berbagai macam berita-berita yang mengerikan yang beredar di sekitar kami, bahkan berita-berita yang penuh dengan kebohongan yang memberikan kecemasan di dalam pikiran-pikiran kami. Ketika kami mendengarkan bahwa kemuliaan Kristus menjadi bagian dalam diri kami, maka biarlah kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Ya Allah Bapa di sorga, pelihara diri kami, pelihara keluarga kami, pelihara rumah tangga kami, dan juga peliharalah gereja kami sebagai sebuah persekutuan yang hidup di dalam Kristus. Segala hal kami menyerahkan diri kami di bawah kaki salib Kristus, agar supaya kami tidak merasa berjalan sendiri dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami senantiasa agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, yang dapat melampaui segala macam kesulitan-kesulitan dunia ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, biarlah persekutuan kaum lanjut usia ini boleh semakin lebih banyak lagi untuk dapat mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan bagi hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi anggota PKLU yang sedang bergumul dengan sakit penyakit,
Kami serahkan mereka, kiranya Tuhan menolong melalui berbagai macam cara yang Tuhan kehendaki. Melalui perawatan medis, melalui cinta kasih anggota keluarga, agar supaya mereka dapat dipulihkan dan kembali mengingat bahwa Tuhanlah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Pulihkan dari berbagai macam sakit penyakit dan kuatkan selalu untuk dapat menjalani hari-hari dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menjadi rutinitas dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, segala sesuatu yang kami pikirkan, biarlah kami percaya Tuhan mengetahuinya, dan kata demi kata yang tidak dapat kami ucapkan untuk mewakili perasaan dan pikiran kami percaya Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran kami. Oleh karena itu, biarlah kehendak Tuhan yang penuh kemuliaan yang terjadi di atas kehendak dan keinginan kami sebagai manusia. Inilah doa yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian MKT 143 bait 1 dan 2. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau luka hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mengizinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan
dan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Warga Pelkat PKLU, mulai bulan September, ibadah Pelkat PKLU pada minggu pertama dan minggu ketiga. Terima kasih. Persekutuan kaum lanjut usia, pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Mari kita bernyanyi lagu pengutusan, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lama muncul angin kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti angin kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turut menggelar. Carilah di atas awan bagi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah dijanjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti angin kasih Tuhanmu. Bapak Ibu PKLU sekalian, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati persekutuan kaum lanjut usia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Ya, silakan dibuka mikrofonnya. Selamat sore menjelang malam, ibu-ibu PKLU yang masih tetap bersemangat di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah apa ini? Ya. Di tengah-tengah hujan. Di tengah-tengah tengah-tengah hujan, benar. Yang Hujan, tidak bersemangat. Nah, gitu ya. Iya, jadi kita berenam aja ditemani dua host yang
mudah-mudahan berikutnya bisa lebih banyak lagi. Nah, Amin. jadi saya lanjutkan pengumuman itu sebentar. Jadi minggu 1 dan minggu ketiga itu diselingi dengan PKP di minggu kedua dan keempat. Ya. Nah, Baik. untuk warga PKLU, ya kalau mau ikut ibadah PKP tidak dilarang. Yang dilarang adalah warga PKP ikut PKLU karena umurnya belum cukup. Nah, kan Belum begitu. cukup. Oke. Yang PKLU mau ngikut ibadah GP ya juga boleh aja, kan umurnya udah cukup. Nah, bebas itu, ya semua ya bisa. Nah, PKLU bebas ya Pak, kemana-mana. iya, sudah punya tiket terusan. Tiket Nah, terusan. Merdeka. Kalau iya, mau hadir di ibadah teruna boleh. Teruna yang nggak boleh hadir di PKLU. Larang. Nah, ya jadi bersyukurlah sudah jadi PKLU bisa kemana-mana. Ya, bebas itu punya tiket terusan multiguna. Oke, terima kasih buat Terima dua kasih orang Bapak host Pendeta. yang Terima sampai kasih kita Bapak Pendeta jumpa semuanya. lagi. Bang Gati. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. host bisa foto dulu. Oke. Foto dulu katanya. Di foto dulu. Kameranya dinyalain aja. Boleh dihitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, Terima sekali lagi kasih. ya. Sekali lagi deh. Sekali lagi boleh. Ya, oke. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, Oke. beres. Oke. Terima kasih, Velaski. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Semuanya, selamat sore. Oke. Tangerang Mbak Ningsi.